Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang RSP. Selamat malam. Kali ini saya Samsul Alam dari Departemen Marketing ingin membahas mengenai cara menangani keluhan pelanggan. Sebelum mengetahui cara menangani keluhan pelanggan secara efektif, eh, ada baiknya jika Anda mengetahui definisi komplain secara utuh terlebih dahulu. Jadi yang dimaksud dengan komplain adalah eh, ungkapan ketidakpuasan dari pelanggan yang menggunakan produk atau pelayanan jasa yang kita tawarkan. Keluhan pelanggan ini biasanya melalui lisan, telepon, kemudian bisa juga tertulis melalui media atau email, SMS, chat WhatsApp, atau mungkin message di Instagram dan lain sebagainya. Keluhan tersebut terjadi karena pelanggan merasa mungkin kurang puas dalam segala aspek dari pelayanan, produk, atau apapun yang kita jual. Bagaimana caranya menangani keluhan pelanggan ini? Ketika seorang pelanggan melayangkan komplain atau keluhan, maka itu tandanya mereka sebenarnya peduli terhadap bisnis yang kita jalankan. Terlepas dari bagaimana cara dia menyampaikan keluhan dari pelanggan, nyatanya memang dapat menjadi peluang bagi kita untuk meningkatkan kualitas bisnis kita. Jadi bagaimana cara menangani keluhan pelanggan yang baik dan bisa dilakukan supaya bisa mengambil hati mereka kembali? Yang pertama, konfirmasi dan terima keluhan pelanggan dengan baik tentunya. Cara penanganan keluhan pelanggan yang pertama adalah biarkan pelanggan tahu bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Akuilah jika Anda memang melakukan kesalahan, dan jangan lupa untuk segera meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah disebabkan oleh kesalahan tersebut. Kemudian katakanlah bahwa Anda akan mengatasi kesalahan tersebut pada waktu yang ditentukan. Namun jika ternyata keluhan yang disampaikan oleh pelanggan bukan disebabkan oleh kesalahan yang pada kita, dan telah terjadi kesalahpahaman mungkin, maka katakan saja kepada pelanggan bahwa Anda memahami bagaimana masalah tersebut bisa membuat mereka kecewa. Anda tidak setuju begitu saja terhadap apa yang dikatakan oleh pelanggan, tetapi tetap bisa menghargai perasaan mereka, kekecewaan mereka. Kemudian yang kedua adalah segera meminta maaf kepada pelanggan. Bahkan sebelum komplain pelanggan dibuat atau dilaporkan, sebaiknya Anda perlu meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Memang tidak pernah mudah untuk melakukan apa kesalahan, tapi Anda harus mengakui bahwa ada sesuatu yang salah. Akui saja untuk memunculkan empati juga gitu. Jika pelanggan merasa sangat kesal mungkin, maka permohonan maaf ini akan membantu mereka untuk meredakan emosi. Biasanya konsumen merasa emosi, dengan empati yang kita berikan, emosi akan menjadi reda dan menenang. Begitu juga mungkin bisa menenangkan intonasi gaya bicara yang tadinya keras bisa mengecil gitu. Pasalnya dari permohonan maaf ini, Anda setidaknya memberitahu bahwa Anda sudah memahami masalah dan berempati kepada konsumen. Jangan pernah mencoba untuk menyangkal, menyembunyikan, atau bahkan menyalahkan kembali komplain pelanggan ini, sebab cara ini justru akan memperburuk masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah tujuan rasa empati dan komunikasi yang baik. Tunjukkan aja empati dan kita komunikasi yang baik. Menunjukkan rasa empati kepada pelanggan akan memberikan dua hal manfaat dalam menentukan keluhan pelanggan. Yang pertama adalah sebagai tindakan Anda dalam membangun persepsi kepada diri Anda
Anda sendiri terhadap, keluhan, sehingga Anda akan memiliki rasa bagaimana jika Anda berada di posisi mereka. Kedua, sebagai persepsi diri Anda kepada pelanggan. Petakan, masalah dari keluhan pelanggan. Setelah Anda petakan, mendengarkan keluhan yang disampaikan pelanggan, Anda pun bisa memahami dan dengan baik masalah apa yang sebetulnya terjadi. Setelah itu coba lakukan analisa secepat mungkin. Anda juga pernah mendapatkan barangkali mungkin Anda pernah mendapatkan masalah yang sama, terus bagaimana cara solusinya. Kalau memang, sudah pernah, lakukan, solusi yang, sama terhadap pelanggan tersebut. Jika memang itu berhasil, maka lakukan, solusi yang sama. Kemudian adalah, apabila berhasil Anda tetap lakukan, dengan cara yang sama, maka bisa kembali menggunakan solusi itu untuk menangani keluhan yang kali ini Anda, tangani. Itu mengapa sangat penting bagi Anda untuk mencatat setiap komplain yang masuk dan cara-cara yang Anda lakukan untuk penanganan. Jika ada satu komplain yang terus-menerus disampaikan oleh pelanggan, maka jadikan hal tersebut sebagai peringatan keras bahwa Anda harus mengambil, tindakan serius untuk masalah yang itu. Kemudian, yang bisa dilakukan adalah segera tangani keluhan dari pelanggan dengan cepat tentunya. Setelah Anda cukup paham apa inti keluhan yang dihadapi pelanggan, meminta maaf, kini Anda bisa menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Jelaskan, solusinya kepada pelanggan dan konfirmasi apakah solusi tersebut bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian tetap bersikap luas dan jangan kaku. Berhati-hatilah jika, menghadapi pelanggan yang sedang emosi terhadap keluhannya ya. Tetapi bersikap tenang dan luas. Terkadang sikap kaku bisa keluar karena, grogi, mungkin, gugup atau panik terhadap keluhan pelanggan karena perlakukan pelanggan seperti layaknya saudara supaya, grogi itu hilang dan batasan-batasan itu hilang, maka itu akan terselesaikan. Berikan solusi yang terbaik. Menangani keluhan pelanggan sebetulnya belum selesai sampai Anda benar-benar menerapkan solusi yang tepat. Yang tepat dan Anda tawarkan, yang telah Anda tawarkan. Kemudian penerapannya juga harus menjadi, pengalaman yang efisien bagi para pelanggan. Misalnya pelanggan menyampaikan keluhan karena, server umpamanya, jaringan website yang mendadak down, maka pastikan pelanggan tahu bahwa Anda memahami betapa mendesaknya masalah tersebut dan Anda akan segera memperbaiki dalam beberapa jam. Ya, intinya berempatilah, seakan-akan Anda juga benar-benar memperhatikan konsumen. Kemudian lakukan ekstra perbaikan. Terakhir, cara mengatasi keluhan pelanggan adalah tetap menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan setelah ketidaknyamanan yang dialami, baik dengan komunikasi verbal maupun nonverbal. Dengan meminta maaf dan memberikan solusi seharusnya sudah cukup menyelesaikan masalah dan semua orang bisa segera meninggalkan masalah tersebut. Akan tetapi kadang-kadang ada beberapa kasus komplain pelanggan yang berlarut-larut sehingga cara mengatasi komplain pun, Anda perlu membuat pelanggan merasa, istimewa dan dihargai. Ketika keluhan pelanggan dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan solusi yang telah disepakati dijadwalkan berjalan sesuai dengan keinginan, hal ini akan menjadi sebuah nilai plus untuk bisnis Anda untuk perbaikan terus-menerus sehingga menjadi lebih baik. Bagaimanapun kondisinya, pelanggan tetaplah sebagai raja, dan jika terdapat keluhan atau komplain pelanggan,
sudah sepatutnya Anda segera memperbaiki keadaan agar pelayanan bisnis dan yang kita jual atau yang kita tawarkan menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.